Halo guys, jumpa lagi kita di Kertapati Channel. Kita di kesempatan hari ini akan bahas untuk market kripto ya, yang sedang bullish ya untuk aset kripto, di mana untuk ini yang kita bahas ini ada BTC dan ETH juga, gambaran kripto secara total ya, dan juga pasar altcoin. Oke, ini yang pertama kita lihat dari koin utama ya, raja koin ini BTC, di mana hari ini di saat ini ya di level 43652 ya, turun hampir 1%. Untuk status RSI-nya sendiri ini udah di area overbought ya guys ya. Dan kita lihat ini seperti dead cross ya guys ya, cuman kalian juga nanti koreksi juga minor aja ya. Terus terlihat untuk MACD-nya juga masih kuat ya, masih golden cross. Untuk weekly-nya kita lihat weekly golden cross, MACD status RSI juga ini area overbought ya. Ini peluang untuk dead cross ya guys ya. Nah, untuk untuk candlenya sendiri, ini dia udah break ya di atas dari Fibonacci 0382 ya, di level resist di 39750 ya guys ya. Udah ada break yang menuju nanti Fibonacci berikutnya ya, di Fibonacci 0,5 ya, sekitar di level 47125 ya guys ya, next targetnya ya guys ya, 47125 gitu. Nah, ini terlihat untuk untuk candlenya ini dia coba break ya untuk untuk upper line ya, yang kedua ya guys ya. Upper line yang kedua ini terlihat mau break up ya, cuman masih belum berhasil ya. Kalau ini berhasil di break up sih kemungkinan ini jadi untuk target all time high-nya itu akan lebih cepat tercapai ya guys ya. Bahkan nanti saya pikir sebelum sampai tahun 2025 ya, sebagian besar analis memprediksikan sih untuk all time high itu di 2025 ya guys ya. Nanti akan bisa lebih cepat ya, mungkin bisa terjadi di tahun ini juga ya guys ya. Jadi kemarin yang all time high kan sekitar 69.000 ya guys ya, sekitar. Nah, kemungkinan besar sih mungkin bisa dicapai di tahun ini ya guys ya. Bahkan ada memprediksi sebelum halving juga udah akan tercapai ya di level 69.000 ya guys ya. Ini bisa menjadi alasan sih, jadi terlihat ini dia semakin jadi dia break. Kalau ini berhasil lagi, dia break up lagi untuk upper line yang kedua, kecuali misalnya dia tetap di jalur dari upper line upper line yang kedua, itu mungkin bisa ini ya, mungkin di tahun 2025 ya guys, untuk all time high-nya itu baru ini ya, baru terpecahkan ya guys ya. Cuman ini kelihatan ini udah hampir 2 kali ya mau break up ya guys, untuk membuat upper line lagi yang ketiga gitu. Kalau ini terjadi jadi masuk upper line yang ketiga, itu menjadi semakin feeling saya sih mungkin untuk level 69.000 tuh mungkin bisa jadi tercapai di ini ya guys ya, sebelum halving ya guys, di April nanti ya guys ya. Jadi kalau ini konsisten ya, syarat ini konsisten ya, ngebreak ini ya, ngebreak upper line ya, trend upper line ini ya guys ya. Jadi bisa jadi sebelum halving ini udah mencapai 69.000 ya guys ya. Kita terus berharap ya guys, ini akan terus mencetak rekor ya untuk penembusan resisten baru ya guys ya, untuk BTC ini ya guys ya, yang tentunya akan mempengaruhi juga pasar altcoin yang lain. Oke, kita lihat untuk BTC sendiri sempat ini ya 44.000 ya guys ya, kemarin ya guys, 44.300 kalau nggak salah ya. Nah, ini untuk BTC sendiri ini dalam jangka pendek kemudian sih akan ada koreksi ya, cuman saya pikir koreksi minor ya guys ya, nggak akan terlampau dalam ya guys ya, untuk kemudian nanti melanjutkan untuk membawa lagi ke atas, jadi membawa lebih tinggi ya, jadi mantul lebih tinggi ya guys ya, untuk reversal lebih tinggi.
Jadi ini masih koreksi sehat ya saya rasa ya untuk penurunannya dalam waktu dekat. Jadi saya pikir sih untuk di range minggu ini nih sekitaran mungkin sekitar 42-an ribu ya guys ya untuk sampai di akhir pekan ini ya guys ya untuk level supportnya ya sekitar 42.000 ya untuk level supportnya. Jadi untuk di akhir pekan ini begitu level 42.000 nyampe, kemudian sih masih akan ada reversal minor ya guys ya. Gitu. Jadi trennya masih berlangsung sangat kuat untuk bullishnya ya guys ya. Untuk BTC sendiri. Mudah-mudahan ini masih konsisten terus ya guys ya mengikuti pola dari paling tidak seperti pola yang kita buat ini ya untuk upper line-nya ya guys ya. Uptrend channel-nya guys. Syukur-syukur dia bisa break up dari uptrend channel yang kedua ini. Jadi kita bisa bikin untuk uptrend channel yang bagian ketiga gitu. Moga-moga ini terus trennya masih momentumnya terus terjaga ya guys ya. Nggak ada berita-berita yang buruk gitu ya yang bisa merusak mood marketnya. Itu untuk BTC. Jadi kalau bagi yang belum masuk ya buy on weakness ya. Nanti kalau misalkan dia koreksi minor sekitar 42.000 masuk aja ya guys ya, nggak usah takut-takut. Semakin ditunda semakin naik ya guys, seperti dulu yang seperti saya call dulu beli ya untuk BTC itu masih sekitar level 34 ya kalau saya 34.000 ya kalau nggak salah ya. Sekarang udah 43.000 ya. Oke, nanti ada momentum ini ya. Nanti perkiraan sih untuk Bitcoin ini spot ETF nanti ada persetujuan ya di bulan Januari. Jadi saya pikir kalau ada persetujuan ini makin mempercepat ya guys ya. Jadi untuk all time high-nya akan terpecahkan ya guys ya di awal tahun ya guys ya. Oke guys, itu untuk BTC. Jadi buy on weakness, jadi ada koreksi minor di sekitar 42.000. Di hold aja ya guys untuk BTC-nya. Oke, ini juga market indikator lain juga masih mendukung ya, MACD weekly maupun daily juga masih mendukung, cuman RSI stochastic yang ini ya dead cross ya guys ya. Cuman efeknya cuma minor aja itu. Oke, selanjutnya ada ETH. Nah, ETH ini di saat sekarang ini di level 2268 ya. Naik turun 1%. Untuk ya emang kelihatan masih ini ya guys ya, masih agak telat ya dibanding dari BTC ya untuk pola kenaikannya. Dia belum break ya dari Fibonacci 0382 ya guys ya. Ini masih di bawahnya. Masih ketinggalan daripada BTC ya. Untuk stok RSI-nya ini ada peluang dia dead cross ya, udah di area overbought. Terus untuk ininya golden ya MACD, sedangkan untuk weekly-nya golden ya MACD-nya, stok RSI ini juga sama, ini area overbought ya, kemudian ada koreksi ya, ada dead cross. Nah ini LTH ini masih lagging ya guys dibanding BTC ya, cuman juga kemarin kan ada BlackRock ya juga mengajukan untuk ETH spot ETF ya. Kemungkinan sih juga nanti akan menjadi pemicu untuk ini ya masifnya kenaikan dari ETH ya guys ya. Gitu. Jadi momentumnya sih itu ya guys ya untuk ETH. Jadi begitu ada persetujuan jadi kemudian dia bisa akan kembali ini ya, kembali paling enggak ininya sama ya dengan BTC ya guys ya untuk kenaikannya ya guys ya. Ini kan kenaikannya jangan cukup ini ya, cukup tertinggal ya dia. Jadi paling tidak bisa menyamai ya dari BTC ya. Begitu ada ETH spot ETF-nya yang disetujui oleh SEC. Itu jadi momentum ETH sih saya pikir di situ ya guys ya. Begitu ada persetujuan ETF spot ya. Nah, ini untuk ini bagi yang belum ini ya, dia masih lagging, ini masih kesempatan ya guys ya untuk mau masuk untuk di ETH sendiri. Mungkin ada koreksi minor ya untuk lihat stok RSI-nya di koreksi minor ini. Saya pikir sih nggak akan ini ya, nggak akan dalam ya guys ya. Jadi sekitaran nanti
ini ya, paling di sekitar 2130 ya, 2133 ya untuk level supportnya. Jadi begitu dia ada koreksi minor, masuk aja ya. Juga begitu dia menyentuh level 2130 gitu. Itu untuk di keep aja ya guys ya untuk ETH-nya. Tapi tren ke depan masih cenderung untuk dia akan mengalami kenaikan untuk ETH. Itu mengikuti BTC tentunya ya guys ya untuk ETH sendiri, dan dia masih murah ya, masih lagging ya dibanding BTC ya, dia belum menembus dari Fibonacci 0382 ya, kalau BTC udah ya guys ya. Itu jadi trennya masih bullish juga ini untuk ETH ya, jadi bisa masuk ya karena dia masih lagging ya daripada BTC kalau yang cari yang lebih potensial ini ya guys ya, gainnya nanti ya guys ya. Selanjutnya ini ada total marketnya secara keseluruhan ya. Oke, total market sekarang di level 1,55 triliun dolar ya, turun 0,7% ya guys. Nah ini untuk apa namanya, untuk total market kripto ini terlihat RSI ini daily-nya nih golden, nah weekly-nya nih area overbought ya, potensi dead cross juga. Untuk weekly-nya kita lihat ini golden ya, untuk MACD RSI sama ya, area overbought ya. Nah ini untuk total market juga ini masih berada di sedikit di bawah Fibonacci 0382 ya, di bawah 1,6 triliun dolar ya sebagai resistnya ya guys ya, ini ya. Masih ini hampir mirip kayak ETH ya ininya, nah polanya. Cuman ini terlihat ini seperti BTC guys ya, ini udah dia masuk uptrend channel yang bagian kedua ya. Cuman BTC udah break up dari uptrend channel kedua, ini masih berada di uptrend channel yang bagian kedua gitu. Jadi masih sangat bullish ya juga ini untuk total market cap. Selanjutnya nih 1,6 triliun dolar nih kemudian sih juga akan di break up ya guys ya, dalam perkiraan sih dalam 2 sampai 3 pekan ke depan akan di break up ya untuk total market cap-nya ya. Itu karena MACD-nya juga masih cukup kuat ya untuk melanjutkan rally jangka panjangnya ya guys. Gitu. Selanjutnya kalau dia break up ya dari 1,6 nih, targetnya di Fibonacci 0,5 itu di 1,87 triliun dolar ya guys ya untuk next targetnya. Itu jadi ini momentumnya nih masih kondusif ya, masih terjaga, nggak ada berita-berita yang buruk yang menimpa market ya, untuk mudah-mudahan nggak ada yang ganggu bull run di periode kali ini ya guys ya. Oke, itu untuk total market secara keseluruhan, jadi masih bullish guys, jadi jangan sampai ketinggalan ya guys masuk ya di saat sekarang. Selanjutnya ya pecinta altcoin ya. Nah ini yang paling lagging nih guys ya, altcoin ini masih di bawah dari Fibonacci 0,236 ya gitu, jadi masih sangat ketinggalan nih dibanding BTC sama total market ya guys ya. Nah ini apa namanya, untuk indikatornya nih status RSI ini mulai masuk area overbought ya. Terus untuk MACD-nya nih hampir udah golden cross ya, tinggal sedikit lagi nih udah golden cross sebenarnya. Udah golden cross dia. Terus untuk weekly-nya kita lihat. Weekly-nya udah golden ya, MACD-nya status RSI ini area overbought ya, ada kemudian dia koreksi. Cuman dari terlihat di sini sih masih cukup kuat ya untuk dia melanjutkan tren kenaikannya ya guys untuk altcoin sendiri. Nah, terlihat ini rising wedge ya guys ya, ini rising wedge. Jadi cenderungan masih akan naik lagi ya guys ya untuk pasar altcoinnya. Kalau ini konfirmasi golden cross sih akan terbang lebih tinggi ya untuk pasar altcoin sendiri ya guys ya. Nah untuk altcoin sendiri untuk resistnya di Fibonacci
236 tuh di 481 guys untuk resistnya. Sekarang di 426 ya. Gitu. Jadi masih jauh banget daripada BTC ini ya. Masih ketinggalan ya. Untuk kalau itu break berhasil di Fibonacci 0382 tuh di 602 billion dolar ya gitu. Jadi dari pecinta altcoin ini masih cukup murah ya untuk altcoin untuk kalau mau masuk di level sekarang ini ya guys ya. Gitu masih apa namanya masih ada kesempatan ya momentum untuk dia naik lebih tinggi ya untuk pasar altcoin. Oke guys, saya pikir itu ya untuk pasar kripto ya yang kita bahas di hari ini. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa.